Guys, ini pemandangan pukul 1 siang hari dari Jumat. Setelah Jumatan, ini tampaknya banyak mahasiswa atau mahasiswi yang penasaran ingin nonton pameran mengenai tanah Kasultanan. Jadi teman-teman yang nggak datang merapat ke Sasono Inggil rugi banget nih, karena informasi mengenai tanah Kasultanan itu penting sekali. Bagian ini nggak boleh diambil gambar ya? Hanya yang ini aja. Oh begitu. Mengenai apa nih kok? Okay. Mengenai apa nih kok? Oh yang ini tentang surat kancingan. Oh, ji. Oke, kita harus bisa memaklumi. Oke, Mbak, ini ngadem atau ngapain ini? Kita sudah membaca. Oh begitu. Gitu. Ji. Ini dari mana nih? UNS Sejarah. Wih, luar biasa. Kesannya terhadap pameran hari ini apa nih? Sudah semangat ya? Oh, gitu. Harapannya untuk kawan-kawan yang lain bagaimana? Menarik. Kita melestarikan sejarah. Kita melestarikan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Kata sih. Oke, thank you ya Mbak. Pameran yang sangat langka terkait dengan tanah keraton ini. Ini orang-orang Jogja seharusnya menyaksikan pameran ini, jadi tahu duduk permasalahan mengenai tanah Kasultanan. Baru saja kita lihat mengenai mitos dan fakta tanah Kasultanan, dan sekarang kita akan melihat mengenai fasilitas umum di atas tanah Kasultanan. Kita lihat ya. Pada bagian ini menerangkan mengenai sejarah tanah Kasultanan dimulai tahun 1755 Perjanjian Giyanti hingga tahun 2024 tantangan pengelolaan tanah. Ini adalah persebaran pemanfaatan tanah Kasultanan. Wilayah Gunung Kidul paling banyak pemanfaatan tanah Kasultanan. Dan sekarang kita lihat peta sebaran fasilitas umum pada tanah Kasultanan bersertifikat di daerah istimewa Yogyakarta. Kita lihat, ada legenda. Kesehatan 31 unit, sosial ekonomi 88 unit, pendidikan 168 unit. Kira-kira sebarannya di DIY seperti ini. Nah, ini ada display mengenai fasilitas umum di atas tanah Kasultanan. Kita lihat apa saja. Kita lihat yang pertama, Kota Yogyakarta. Ini salah satunya adalah Pasar Beringharjo. Kemudian Museum Benteng Friedeburg. Kulon Progo seperti apa Kulon Progo? Kulon Progo SD Negeri Blubuk Kulon Progo. Kemudian ada Pasar Dekso. Di Bantul ada apa? Bantul ada Rumah Sakit Elizabeth Bantul dan Gumuk Pasir Parangtritis. Next kita lihat yang Gunung Kidul, ada SD Patok 1 Gunung Kidul. Kemudian Puskesmas Rongkop dan Sleman. Ini untuk wilayah saya ini, ya, sekarang saya tinggali. Sleman ada Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito. Kemudian ada Pasar Godian. Ini yang baru saja diresmikan ini. Oke, kita lihat ya berikutnya apa saja. Dek, boleh ganggu sebentar, Dek? Ini adik-adik ini dari universitas apa nih? Dari Universitas Gajah Mada. Gajah Mada. Wih, universitas favorit.
Dek, kesannya terhadap pameran Tanah Kasultanan ini seperti apa, Dek? Jadi ketika kami mendatangi pameran ini, kita jadi tahu tentang tanah-tanah Kasultanan yang menjadi milik Kasultanan Yogyakarta ini, seperti pasir dan pasar Beringharjo itu yang ternyata juga milik Kesultanan. Apalagi karena background kita dari pengelolaan arsip yang biasa mengadakan pameran, jadinya kita juga ingin tahu gitu. lebih dalam tentang penyelenggaraan pameran ini yang ternyata juga sebagus ini. Ngerti ji, Mbak ya? Oke, boleh tahu dengan Mbak siapa nih? Saya dengan Ariel. Mbak. Gadis. Oke, sukses ya. Oke, patus badun. Mbak, maaf boleh ganggu sebentar? Ya boleh Pak. Kalau boleh tahu Mbak ini dari mana? Kalau saya dari Universitas Almata. Oh ya. Kalau saya dari kampus Amikom. Amikom? Iya. Ini Amikom dari Almata. Harapannya kepada masyarakat Jogja terhadap Tanah Kasultanan atau di pameran ini apa, Mbak? Semoga masyarakat Jogja lebih tahu tentang pameran Tanahan karena di sini terdapat banyak informasi yang sangat penting. Begitu ya, Mbak ya. Iya. Oke, Mbak, harapannya apa terhadap masyarakat? Semoga masyarakat Jogja lebih paham tentang Tanah Kesultanan. Mengatakan Ji. Iya. Oke, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa nih? Saya Sela. Mbak Sela. Saya Mbak Helmi. Oke, sukses ya Mbak ya. Iya. Terima kasih. Nih guys, apa nggak luar biasa? Pameran dengan tema Tanah Kasultanan itu betul-betul menarik untuk diketahui, sehingga hari ini banyak pengunjungnya. Ini khususnya milenial. Apakah mereka di bidang studi yang terkait atau tidak? Tapi yang jelas ini dari mana nih Mbak? Dari Ilmu Sejarah. Oh, Solo banyak banget ya. Iya. Oke, ya wes, sukses ya Mbak ya. Loh, mereka sangat semangat untuk mencari tahu mengenai Tanah Kasultanan. Ini lebih bagus nanti bisa diperpanjang hari pamerannya atau juga diselenggarakan lagi pada waktu yang kesempatan lain. Karena memang tema ini sangat menarik masyarakat. Jadi yang selama ini masyarakat bertanya-tanya mengenai status dan informasi mengenai Tanah Kasultanan menjadi lebih jelas dengan berkunjungnya di pameran yang ada di Sasono Hinggil. Lokasinya di alun-alun selatan kota Yogyakarta. Dari mana, Mbak? Dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Pak. Oh, gitu. Dalam rangka apa nih? Ini kan saya akan mengerjakan tugas akhir skripsi itu tentang Tanah Kasultanan. Jadi saya kesini untuk mencari informasi yang lebih detail, lebih lengkap terkait Tanah Kasultanan. Oh, gitu. Oke, ya wes, sukses. Boleh tahu dengan Mbak siapa nih? Mbak Septia Rahayu. Oke, thank you ya Mbak ya. Iya, dari Universitas apa tadi? Universitas Aisyah Yogyakarta. Oh, Ring Road Barat. Iya, Lurah. Oke, ya wes, sukses ya Mbak ya. Iya, Pak. Oke, thank you. Oke guys, sekarang kita lihat mitos atau fakta pertanahan Kasultanan. Ini banyak informasi yang seringkali kita sesat atau tidak jernih, tidak clear, sekarang menjadi clear. Kita lihat ya, ada 9 mitos, kita kupas satu-satu. Mitos yang pertama, Tanah Kasultanan hanya digunakan untuk kepentingan internal Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Faktanya, Tanah Kasultanan dapat digunakan untuk kepentingan umum mencakup pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Nah, benar tak? Clear ya? Oke, next mas. Tanah Kasultanan dapat diperjualbelikan. Faktanya, Tanah Kasultanan tidak dapat diperjualbelikan. Nah, ini dicatat ya. Oke, next. Tanah Kasultanan hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan dan abdi. Fakta, Tanah Kasultanan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Woi, karena penting harus kita kupas semua ini. Next mas. Semua tanah di Yogyakarta adalah milik Kasultanan. Fakta? Tidak semua tanah di Yogyakarta adalah milik Kasultanan. Oh, biye.
Berikutnya, hak pakai tanah kesultanan berlaku seumur hidup. Hak pakai tanah kesultanan memiliki jangka waktu tertentu. Ya pastilah ya. Oke. Berikutnya, tanah kesultanan dapat menjadi hak milik. Believe it or not. Tanah kesultanan tidak dapat dialihkan menjadi hak milik pribadi. Nah, ini. Oke, yang berikutnya yang ketujuh. Hak pakai atas tanah kesultanan bisa didapatkan tanpa biaya apapun. Nah, ternyata hak pakai atas tanah kesultanan bisa didapatkan dengan biaya yang ringan. Jelas sekali informasinya. Hak pakai tanah kesultanan tidak dapat diwariskan. Next. Ternyata hak pakai tanah kesultanan dapat diwariskan dengan memberitahukan kesultanan. Nah, ini how to-nya nanti dipelajari ya. Terus pemanfaatan tanah kesultanan dapat diubah secara bebas tanpa pemberitahuan. Makanya perubahan pemanfaatan tanah kesultanan harus diberitahukan ke pihak kesultanan. Nah, gimana sekarang? Jadi keraguan kita mengenai tanah kesultanan sementara ini abu-abu atau tidak clear, sekarang dengan adanya pameran ini menjadi clear. Oke, Mas beritahu dengan Mas siapa? Mas Herdan, Pak. Mas Herdan. Oke, informasinya luar biasa, Mas. Maturun nggih. Sami-sami ya, Pak. Oke, Mas. Ini mengenai yang namanya kekancingan. Kekancingan ya, bukan terkunci ya, bukan ya. Kekancingan Magersari. Hak adat yang diberikan kepada pengguna tanah kesultanan atau kadipaten karena terdapat ikatan historis. Kemudian ada kekancingan Nyindung. Kekancingan Nyindung. Ini yang semula kita nggak tahu, sekarang menjadi tahu. Ini adalah definisi mengenai kekancingan, kemudian definisi dari tanah kalurahan. Ini tanah kalurahan untuk Pak Lurah nih, perlu tahu nih.